Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita tetap sehat dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Halo teman-teman, saya Jaka Deli dengan NIM 2010202027 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam, Universitas UIN Raden Patah Palembang. Dan yang terhormat, dosen pengampu Bapak Rohmadi MPD, dan juga teman-teman yang semoga tetap semangat belajar online-nya. Pepatah bijak pernah mengatakan, ilmu itu bukan tentang apa yang kita hafal, tetapi apa yang bermanfaat untuk orang lain. Dan salah satu ilmu yang bermanfaat adalah ilmu tentang sains, karena sains berasal dari pendidikan, dan sains hari ini adalah teknologi di masa depan. So, pada kesempatan kali ini atau video pembelajaran kita pada hari ini, kita akan membahas atau mereview terhadap pandangan Islamisasi sains. Yang pertama ada Naqib Al-Athas dan yang kedua Raji Al-Faruqi. Pada video kali ini saya tidak sendirian teman-teman. Saya akan ditemani oleh dua bidadari cantik. Yang pertama ada Perkenalkan, nama saya Intan Sari dengan NIM 2010202018. Dan yang kedua ada Hai semuanya, perkenalkan nama saya Yasira Zulaika dengan NIM 2010202009. Oke teman-teman, langsung saja kita simak videonya. Tetapi sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam, kita akan mendengarkan dulu penjelasan singkat tentang salah satu tokoh yang akan disampaikan oleh Tuan Guru kita yang terhormat Al-Ustadz Abdul Somad LCMA. Kepada beliau kami persilakan. Profesor Dr. Syekh Ismail Raji Al-Faruqi, dosen di Connecticut Temple University, meninggal dibunuh oleh agen Mossad Israel karena dia punya misi luar biasa, ingin agar menikah antara sains dengan Islam. Ada yang hebat dalam bidang sains, tak ngerti Islam. Ada yang hebat dalam bidang Islam, buta sains. Siapa yang hebat ilmu pengetahuan tapi tidak tahu Islam, maka dia adalah orang yang buta. Siapa yang hebat Islam tapi tidak punya sains teknologi, maka dia orang yang lumpuh. Umat Islam hari ini buta dan lumpuh. Maka dia ingin membangkitkan Islam dengan konsepnya, berdebatlah dia dengan seorang perempuan Yahudi. Akhirnya orang Yahudi itu kalah berdebat, menikah dia dengan Yahudi itu. Yahudi masuk Islam. Jadi umat Islam saat ini dalam kondisi buta dan lumpuh. Apa sih maksudnya? Untuk lebih jelas lagi, mari kita simak presentasi singkat dari teman kita. Yang pertama ada Intan Sari. Kepadanya kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Intan Sari dengan NIM 2010202018. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pandangan Islamisasi sains menurut Naqib Al-Athas. Latar belakang lahirnya Islamisasi ilmu pengetahuan. Gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan muncul pada saat konferensi dunia pertama tentang pendidikan muslim di Mekah pada tahun 1997 yang diprakarsai oleh King Abdul Aziz University. Ide Islamisasi ilmu pengetahuan dilontarkan oleh Ismail Raji Al-Faruqi dan Muhammad Naqib Al-Athas. Menurut Al-Athas, bahwa tantangan terbesar yang dihadapi umat Islam adalah tantangan ilmu pengetahuan yang disebarkan ke seluruh penjuru Islam oleh peradaban Barat. Islamisasi pengetahuan mempunyai tujuan untuk mewujudkan peradaban yang islami dan tidak menghendaki terpuruknya umat Islam dalam akselerasi perkembangan iptek. Adapun biografi Said Muhammad Naqib Al-Athas, Said Muhammad Naqib Al-Athas bin Ali bin Abdullah bin Muhsin bin Muhammad Athas lahir pada tanggal 5 September 1932 di Bogor, Jawa Barat. Adik kandung dari Said Husain Al-Athas, merupakan seseorang ilmuwan dan pakar sosiologi pada Universitas Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia.
Ayahnya Said Ali bin Abdullah Al-Attas dan ibunya bernama Syarifah Raguan Al-Idrus. Beliau merupakan keturunan ke-37 Nabi Muhammad SAW dan keturunan kaum Nikrat berdarah biru. Pemikiran Islamisasi pengetahuan Syekh Muhammad Naqib Al-Attas. Tujuan Islamisasi menurut Al-Attas agar umat Islam terhindar dari ilmu yang sudah tercemar dan dengan demikian menyesatkan. Adapun pemikiran Naqib Al-Attas ada dua, yaitu yang pertama tentang pandangan tentang epistemologi Islam. Dalam pandangan Al-Attas, kemerosotan ilmu pengetahuan Islam terutama sekali berkaitan dengan epistemologi. Problem yang muncul di kalangan umat Islam adalah ketika sains modern diterima di negara-negara muslim modern, sementara kesadaran epistemologis muslim sangat rendah. Epistemologi sains modern berpijak pada landasan pemisahan agama dalam ilmu pengetahuan. Menurut Al-Attas dalam Wan Daud, ilmu yang ada saat ini adalah produk dari kebingungan, skeptisisme yang meletakkan keraguan dan spekulasi sederajat dengan metodologi ilmiah dan menjadikannya sebagai alat epistemologi yang valid dan mencari kebenaran, tetapi tidak terdapat penjelasan ilmu mana yang dipandang sebagai produk kebingungan skeptisisme tersebut. Sejatinya epistemologi Islam yang tidak berangkat dari keraguan sebagaimana sains modern Barat dikembangkan, melainkan berangkat dari keyakinan akan adanya kebenaran itu sendiri. Kebenaran yang secara inheren telah terkandung dalam Al-Quran sebagai petunjuk Tuhan. Bagi Al-Attas sendiri, dalam proses pembalikan kesadaran epistemologis ini, program Islamisasi menjadi satu bagian kecil dari upaya besar pemecahan masalah epistemologi ilmu pengetahuan, karena pada dasarnya Islamisasi, kata Al-Attas, adalah sebuah revolusi epistemologi dan harapan untuk merealisasikan kebangkitan Islam. Yang kedua, dewesternisasi dan islamisasi ilmu. Westernisasi dipahami sebagai pembaratan atau mengadaptasi, meniru atau mengambil ahli gaya hidup barat. Untuk itu, dewesternisasi dipahami sebagai upaya pelupasan sesuatu dari proses pembaratan atau dengan kata lain memurnikan sesuatu dari pengaruh barat. Dalam hal ini, menurut Al-Attas, dewesternisasi adalah proses mengenal, memisahkan dan mengasingkan unsur-unsur sekuler, substansi, roh, watak, dan kepribadian kebudayaan serta kebudayaan barat dari tubuh pengetahuan yang akan mengubah bentuk-bentuk, nilai-nilai, dan tafsiran konseptual isi pengetahuan seperti yang disajikan sekarang. Itulah tadi presentasi singkat dari teman kita. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita Yasira Zulaika. Kepadanya kami persilakan. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Yasira Zulaika dengan NIM 201020202009. Saya akan menjelaskan mengenai pandangan Islamisasi sains menurut Ismail Razi Al-Faruqi. Ismail Razi Al-Faruqi lahir pada tahun 1921 dari sebuah keluarga terpandang di Java, sebuah daerah di Palestina ketika Palestina belum direbut oleh orang-orang Israel. Sebagai orang yang sangat kuat keterikatan batinnya dengan Palestina dan pernah mengalami sendiri tragedi yang dialami oleh rakyat Palestina, dia menjadi salah seorang penentang gigih dari Zionisme. Hingga kematiannya, Al-Faruqi tetap berpendapat bahwa negara Israel harus dirobohkan dan rakyat Palestina berhak melakukan aksi melawan mereka. Al-Faruqi mengenyam pendidikan yang menjadikannya menguasai 3 bahasa, yaitu Arab, Prancis, dan Inggris, dan memberinya sumber-sumber intelektual multibudaya yang memberikan informasi bagi kehidupan dan pemikirannya. Al-Faruqi belajar di sekolah masjid, sekolah Katolik Prancis, Collège des Frères di Palestina. Ia memperoleh gelar sarjana muda dari American University of Beirut pada tahun 1941 dan 4 tahun kemudian ia diangkat menjadi gubernur Galilea dan terpaksa meninggalkan Palestina setelah pembentukan negara Israel pada tahun 1948.
Kemudian ia kembali melanjutkan studi di Indiana University di Bloomington dan meraih gelar dokter dengan bidang filsafat barat dari universitas yang sama pada tahun 1952. Al-Faruqi menjadi guru besar pada Department of Religion The Temple University pada tahun 1968 sampai 1986 dan sebagai salah seorang pendiri Institute of Islamic Thought atau Lembaga Pemikiran Islam Internasional dan Association of Muslim Social Scientists atau Perkumpulan Ilmuwan Muslim dan kelompok studi-studi keislaman pada American Academy of Religion. Al-Faruqi juga pernah menjadi dosen tamu pada beberapa universitas seperti McGill University Kanada, Central Institute of Islamic Research Pakistan, Al-Azhar University Cairo, University of Chicago, dan Syracuse University. Dan jika dihitung, tidak kurang dari 23 universitas di Eropa, Timur Tengah, Asia Selatan, dan Tenggara, Al-Faruqi pernah menjadi dosen tamu di sana. Gagasan tentang Islamisasi sains pertama kali dilontarkan oleh Al-Faruqi pada saat pembentukan The International Institute of Islamic Thought di Washington pada tahun 1981 dan Forum the First International Conference of Islamic Thought and Islamization of Knowledge di Islamabad pada tahun 1982. Esposito menuturkan Islamisasi sains inilah yang menjadi inti visi dari Al-Faruqi. Ia menganggap kelumpuhan politik, ekonomi, dan religio-kultural umat Islam utamanya merupakan akibat dualisme sistem pendidikan di dunia Islam, ditambah hilangnya identitas dan pudarnya visi Islam. Al-Faruqi meyakini bahwa solusi atas problem ini adalah mengkaji peradaban Islam dan Islamisasi pengetahuan modern atau sains. Al-Faruqi berpandangan bahwa pengetahuan modern mengakibatkan adanya pertentangan wahyu dan akal dalam diri umat Islam, memisahkan pemikiran dari aksi serta adanya dualisme kultural dan religius. Karena itu diperlukan Islamisasi sains yang berpijak pada ajaran tauhid. Sains menurut tradisi Islam tidak menerangkan dan memahami realitas sebagai entitas yang terpisah dan independen dari realitas absolut Allah, tetapi melihatnya sebagai bagian integral dan eksistensi Allah. Oleh karena itu, Islamisasi sains menurut Al-Faruqi harus diarahkan pada suatu kondisi analisis dan sintesis tentang hubungan realitas yang sedang dipelajari dengan pola hukum Tuhan atau defined pattern. Al-Faruqi percaya bahwa Islam adalah solusi bagi problematika yang dihadapi manusia sekarang ini. Karenanya, ia tidak pernah bosan untuk mengingatkan orang-orang Islam yang menerima secara utuh westernisasi dan modernisasi Barat untuk melakukan reformasi pemikiran Islam. Ini berarti bahwa umat Islam tidak saja harus menguasai ilmu-ilmu warisan Islam saja, melainkan juga harus menguasai disiplin ilmu modern. Sangat perlu bagi umat Islam untuk melakukan integrasi pengetahuan-pengetahuan baru dengan warisan Islam dengan penghilangan, perubahan, penafsiran kembali, dan adaptasi komponen-komponennya, sehingga sesuai dengan pandangan dan nilai-nilai Islam. Dalam bukunya Islamization of Knowledge, General Principle and Work Plan, Al-Faruqi mengolaborasikan gagasannya. Dan gagasan Al-Faruqi tidak hanya bersifat teoritis, namun juga cenderung kepada perencanaan yang praktis. Islamisasi sains dilakukan dengan mensintesakan Islam dan ilmu pengetahuan modern. Proses ini harus menempuh 12 tahapan, yakni yang pertama, penguasaan ilmu modern. Kemudian yang kedua, survei disiplin ilmu modern. Kemudian yang ketiga, penguasaan khazanah Islam dasar. Kemudian yang keempat yaitu analisis terhadap khazanah Islam. Kemudian yang kelima, penentuan relevansi Islam. Kemudian yang keenam, penilaian kritis disiplin ilmu modern. Kemudian yang ketujuh, penilaian kritis terhadap khazanah Islam. Kedelapan, survei permasalahan umat Islam. Kemudian yang kesembilan, survei permasalahan umat manusia. 10, analisa kreatif dan sintesa. Penuangan kembali disiplin ilmu modern ke kerangka Islam. Kemudian yang ke-12, penyebar luasan ilmu-ilmu yang telah diislamisasikan. Itulah tadi presentasi singkat dari teman kita. Kepadanya kami ucapkan terima kasih.
Jadi kesimpulannya teman-teman, Islamisasi sains tidak bisa tercapai hanya dengan menempel atau melabeli sains dan prinsip Islam atau sains sekuler. Padahal tujuan dari Islamisasi sains itu sendiri adalah untuk melindungi umat Islam dari sains yang sudah tercemar, yang menyesatkan dan menimbulkan kekeliruan. Adapun tujuan dari Islamisasi sains adalah untuk mengembangkan kepribadian Muslim yang sebenarnya, sehingga menambah keimanan kita kepada Allah. Dan dengan Islamisasi ini akan mampu melahirkan keamanan, kebaikan, dan keadilan, serta kekuatan dan keimanan. Bahkan, Syekh Muhammad Nauqib Al-Atas mengatakan, worldview dalam Islam adalah berawal dari mabda' as-sahada, kemudian menjadi akidah fikriyah yang terpadu dalam iman dan akal. Paduan ini kemudian diaplikasikan dalam sebuah totalitas kehidupan seorang muslim sebagai sebuah proyeksi atau realitas dan kebenarannya. Mungkin ini saja presentasi dari kami teman-teman. Jika ada yang kurang jelas, silahkan teman-teman komen di bawah, tanyakan di bagian mana yang belum jelas. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kita semua mohon ampun. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Science bro.